Sebagai orang tua, saya kadang merasa sedikit bersalah, kurang maksimal dalam memberi perhatian pada anak saya. Karena kan saya sibuk dengan pekerjaan saya. Ini membuat saya harus berangkat pagi, pulang malam. Jadi minim interaksi dengan anak. Tapi syukurlah ada inovasi berantas tuntas dari pemerintah Kota Mojokerto. Berita anak terkini di sekolah, orang tua nyaman, tenang, dan puas. Jadi sambil bekerja, saya tetap bisa memantau anak saya di sekolah. Saya bisa cek absensi, nilai, aktivitas harian anak, konsultasi dan diskusi dengan guru juga bisa lewat aplikasi. Jadi, dengan inovasi berantas tuntas, kita bisa kerja bebas dan anak tetap jadi prioritas. Berantas Tuntas merupakan aplikasi yang dimiliki SMP Negeri 5 Kota Mojokerto, memiliki kepanjangan berita anak terkini di sekolah, orang tua tenang, nyaman, dan puas. Digunakan untuk membantu pembelajaran daring dan PTM terbatas, di mana di HP anak masing-masing memiliki fitur-fitur yang dapat dilihat oleh para pengajar maupun oleh anak didik kita semuanya. Sebagai contoh, terdapat kehadiran siswa. Anak yang hadir di sini akan terpantau, dia cek log pukul berapa di rumah ketika daring, dan pembelajarannya aktif jam berapa, dan ketika pulang pun dapat dilihat. Kemudian ada penilaian, di mana penilaian itu akan tampak ketika anak aktif menjalankan penilaian dan evaluasi, orang tua pun dapat melihatnya. Terdapat pula galeri, di mana aktivitas kegiatan yang selama ini dilaksanakan dalam sekolah pun bisa ditarik di situ. Kemudian ada beberapa konsultasi orang tua ketika mendapatkan masalah. Bisa konsultasi dengan guru BK-nya, ada catatan chattingnya, bisa konsultasi dengan wali kelasnya, maupun konsultasi dengan helpdesk yang dimiliki oleh Berantas Tuntas itu sendiri. Untuk permasalahan yang lebih global, ada diskusi. Ruang diskusi inilah yang memberikan wacana bahwa pembelajaran yang mengarah pada learning loss dapat kita tekan minimal, tidak menyebabkan anak kekurangan materi. Maka diskusi akan berlanjut baik guru, siswa maupun orang tua di forum diskusi ini. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik atau guru, di mana para guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto tahun ajaran 2022 hingga 2023 menjadi salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Dengan adanya tuntutan baru ini, guru dituntut untuk memahami karakteristik individu anak didiknya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memetakan kebutuhan belajar peserta didiknya. Terdapat 3 aspek penting yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebelum dilaksanakan pembelajaran. Antara lain, aspek kesiapan belajar, minat,
dan profil belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Namun pelaksanaan asesmen diagnostik yang dilakukan secara manual ini menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena mempengaruhi kualitas mengajar dan belajar para siswa. Dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh guru dan evaluasi dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, Kepala sekolah bersama tim IT sekolah menyelenggarakan diskusi dalam melakukan penjaringan ide yang mampu mengatasi kesulitan para guru dalam melakukan asesmen diagnostik. Dengan menyusun perencanaan secara matang, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengembangkan aplikasi e-learning yang sudah dimiliki serta melakukan beberapa kali percobaan untuk menghasilkan asesmen diagnostik secara real dan sesuai dengan harapan. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto menemukan formula yang tepat dan diberi nama Adi Pintar, asesmen diagnostik dan penilaian terpadu hasil belajar, yang dapat memotret capaian kompetensi peserta didik di awal pembelajaran dan mengetahui gaya belajar, karakter serta minat peserta didik sebelum masuk dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penyusunan pertanyaan di Adi Pintar, para guru menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan tiap mata pelajaran jauh hari sebelum pembelajaran dilangsungkan sebagai asesmen diagnostik kognitif dan melibatkan guru bimbingan konseling dalam penyusunan asesmen diagnostik non-kognitif. Dari hasil rekap data asesmen diagnostik yang telah dilakukan oleh para guru melalui aplikasi Adi Pintar, didapatkan data berupa grafik atau angka hasil asesmen yang dapat digunakan para guru dalam pengelompokan peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan belajarnya, sehingga para guru tidak lagi melakukan koreksi secara manual. Aplikasi Adi Pintar sangat membantu para guru dalam mempersiapkan kebutuhan belajar peserta didiknya melalui asesmen diagnostik. Hampir semua mata pelajaran sangat terbantu dalam melaksanakan asesmen diagnostik ini. Terlebih, pada beberapa waktu berikutnya, aplikasi Adi Pintar ini juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan sumatif akhir materi. Aplikasi Adi Pintar selain memudahkan guru dalam penyiapan pembelajaran kebutuhan belajar peserta didik, juga mampu memberikan informasi hasil belajar secara terpadu dari sisi konten maupun produk. Dengan begitu, proses mengenali karakteristik peserta didik lebih efisien, tidak mengganggu proses belajar mengajar dan berjalan dengan baik. Pada akhir pembelajaran, banyak karya yang dihasilkan oleh seluruh siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Keterbatasan ruang penyimpanan di sekolah membuat karya-karya tersebut tidak mampu ditampung di sekolah. Sebagian besar akhirnya rusak dimakan waktu. Karya-karya yang menjadi saksi perjuangan peserta didik saat membuatnya ikut lenyap bersama dengan para siswa yang akhirnya lulus. Kegiatan belajar tidak hanya saat seseorang membuat sebuah karya, tapi saat mereka sadar menikmati, menghargai hasil karya diri maupun orang lain. Si Gadis Pintar, kreasi galeri di sekolah untuk penilaian terpadu dalam belajar. Sebuah situs web yang memberikan akses kepada peserta didik untuk berkarya dan saling mengapresiasi karya yang lain. Si Gadis Pintar memberi ruang dan jalan para peserta didik mencari sumber inspirasi, bukan hanya sekedar plagiasi, memberikan komentar dan apresiasi, bukan hanya sekedar melihat dan terlewati. Karya mereka abadi dinikmati sampai akhir masa. Si Gadis Pintar akan terus memberikan inspirasi untuk generasi berikutnya, memperluas wawasan dan daya saing. Sederhana, tapi bukankah pembelajaran memang seharusnya sederhana, namun membawa dampak luar biasa? Si Gadis Pintar merupakan layanan yang menampung karya seluruh siswa, kapanpun, dimanapun mereka bisa menikmati, melihat orang lain berkomentar dan mengapresiasi dengan cara yang baik dan diatur dalam komunitas. Situs web Si Gadis Pintar memiliki fitur-fitur untuk mengupload karya, melihat karya, memberikan komentar, dan like pada karya orang lain, serta terdapat fitur promosi untuk menjual hasil karya. Secara terpadu, website ini akan digunakan sebagai media penilaian pembelajaran dan galeri digital untuk generasi milenial. Si Gadis Pintar memiliki sejumlah manfaat bagi siswa dan guru, antara lain sebagai media penyimpanan karya siswa dan guru secara digital, sumber referensi belajar,
ruang publik untuk saling mengapresiasi dan menghargai karya, memudahkan penilaian yang terintegritas dan juga sebagai media promosi karya. Dampak dari inovasi Si Gadis Pintar antara lain peningkatan jumlah karya siswa, peningkatan keamanan dokumentasi karya siswa, peningkatan jiwa apresiatif siswa, dan peningkatan jiwa kewirausahaan siswa. Si Gadis Pintar telah mewadai siswa untuk menyimpan dan mempublikasikan karya terbaiknya. Karya-karya yang tadinya tidak disimpan dengan baik dapat didokumentasikan dan dikelola dalam Si Gadis Pintar. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang membutuhkan pembiasaan untuk melakukannya. Tidak semua orang memiliki kemampuan baik dalam menulis. Selama ini, solusi untuk meningkatkan minat menulis di SMP Negeri 5 Kota Mojokerto adalah dengan menulis melalui majalah sekolah 5 Ceria. Namun, salah satu masalah yang timbul adalah proses cetak yang dilakukan hanya sebulan sekali, sehingga tulisan-tulisan menjadi tidak up to date. Tentu, ini menjadi hambatan bagi para siswa yang bersemangat untuk menulis. Teman Gua, tempat menulis asik dan nyaman untuk guru dan siswa, hadir untuk dapat memberikan solusi cepat atas permasalahan tersebut. Dengan menyediakan sebuah aplikasi yang dapat memasukkan semua tulisan kreasi guru dan siswa. Melalui Teman Gua, artikel dapat dibagikan secara langsung. Pembaca juga dapat berinteraksi di kolom komentar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun agar artikel menjadi lebih baik lagi. Melalui Teman Gua, siswa maupun guru diharapkan akan lebih terbiasa untuk menulis. Dengan memberikan fasilitas menulis melalui Teman Gua, diharapkan guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam hal penulisan. Sejumlah tulisan juga dapat digabung menjadi satu e-book yang dapat dibaca oleh halayak umum. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan budaya literasi di sekolah, membiasakan warga sekolah untuk membaca. Teman Gua bermanfaat sebagai wadah untuk menjaring karya terbaik yang dimiliki guru dan siswa. Adanya forum kritik dan saran pada kolom komentar akan melatih siswa dan guru untuk berpikir kritis. Teman Gua juga mampu membangun kreativitas siswa dalam menulis. Melalui Teman Gua, siswa dan guru juga dapat berkolaborasi dalam membuat sebuah tulisan. Melalui aplikasi ini juga dapat membangun komunikasi antara penulis dan pembaca yang tentunya tidak bisa didapatkan jika dilakukan dengan cara menulis konvensional. Melalui Teman Gua mampu mengurangi penggunaan kertas yang sebelumnya digunakan untuk mencetak majalah sekolah. Teman Gua hadir untuk dapat memberikan solusi cepat dengan menyediakan sebuah aplikasi yang dapat memasukkan semua tulisan kreasi guru dan siswa. Aplikasi ini menjadi sangat menarik dan menyenangkan bagi guru dan siswa, sehingga mampu meningkatkan minat menulis di SMP Negeri 5 Kota Mojokerto dengan signifikan.